Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis topeng Nusantara, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, dan kalimat utama atau pokok pikiran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis topeng Nusantara. Ibu share screen terlebih dahulu ya anak-anak. Baiklah, di sini ada materi tentang jenis-jenis topeng Nusantara. Ibu akan menjelaskan dan mohon disimak dengan baik ya anak-anak. Jenis-jenis topeng Nusantara. Jenis-jenis topeng Nusantara dibagi menjadi 4. Yang pertama ada topeng Cirebon, yang kedua ada topeng Jogja, yang ketiga topeng Surakarta, dan yang keempat ada topeng Bali. Yang pertama ada topeng Cirebon. Di sebelah kiri terdapat gambar mengenai topeng Cirebon. Yang pertama ada topeng Panji, yang menceritakan tentang tahap kelahiran. Yang kedua ada topeng Samba atau Pamindo, yang menceritakan tahap kanak-kanak. Yang ketiga ada topeng Lumiang, yang menceritakan tentang tahap dewasa. Yang keempat, topeng Tumenggung atau Pati, yang menceritakan tahap memperoleh kedudukan dalam masyarakat. Dan yang kelima, ada topeng Luwana atau Rahwana dan Kelana, yang menceritakan tentang tahap manusia yang telah dikuasai berbagai nafsu. Yang kedua, ada topeng Jogja. Bisa kita lihat ya anak-anak, di sebelah atas ada gambar dari topeng Jogja. Dalam pergelaran Wayang Wong yang diciptakan oleh Hamengkubuwono I sekitar tahun 1755 sampai 1792, dalam pengekspresian karakter gerak tari tokoh-tokoh wayang untuk peran kera dan raksasa dalam pentas Ramayana maupun Mahabharata, pemainnya dilengkapi dengan pemakaian topeng. Sedangkan untuk tokoh satria dan wanita tidak mengenakan topeng. Dalam pementasan wayang orang, Gedong Punakawan Pentul dan Tembem mengenakan topeng separuh muka sehingga dapat berdialog secara leluasa tanpa mengangkat topeng. Lain halnya dengan pementasan cerita Panji. Para pemainnya mengenakan topeng dengan cara agak direnggangkan sedikit sehingga pemain dapat mengucapkan antawacananya. Pada topeng gaya Yogyakarta, kumis dibuat dengan cara menyungging warna hitam. Yang ketiga ada topeng Surakarta. Topeng gaya Surakarta hampir sama dengan gaya Yogyakarta. Hanya terdapat perbedaan pada kumisnya yang terbuat dari bulu. Tokoh Punakawan Bancak dan Doyok juga mengenakan topeng separuh muka seperti gaya Yogyakarta. Nah, di sini, di atas ini, ada contoh gambar dari topeng Surakarta. Bisa dilihat dan disimak ya anak-anak. Yang keempat, ada topeng Bali. Jenis-jenis drama tari topeng yang ada di Bali adalah 1. Topeng Pajeganyang. Ditarikan oleh seorang aktor dengan memborong semua tugas-tugas yang terdapat dalam lakon yang dibawakan. Yang kedua, topeng Sidakarya. Di dalam topeng Pajegan, ada topeng yang mutlak harus ada, yakni topeng Sidakarya. Oleh karena demikian eratnya hubungan topeng Pajegan dengan upacara keagamaan, maka topeng ini pun disebut topeng wali. Drama tari topeng hingga kini masih ada hampir di seluruh Bali.
Yang ketiga, topeng pancayang. Dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan yang berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Dan yang keempat, ada topeng prembon yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari topeng panca dan beberapa dari drama tari arca dan topeng bondres. Seni pertunjukan topeng yang masih relatif muda yang lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis topeng Nusantara. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem melalui penayangan video. Disimak dengan baik ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tema 5, subtema 3. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena dua faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut dengan bencana alam. Bencana alam meliputi letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bencana alam tersebut dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Faktor manusia. Beberapa kegiatan manusia biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara langsung. Kegiatan tersebut antara lain yaitu penebangan pohon. Penebangan pohon ini bisa merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Kemudian yang kedua, pembakaran hutan. Kegiatan pembakaran hutan ini berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang berperan untuk mempertahankan ekosistem. Kemudian, perburuan hewan dan penangkapan satwa langka dan dilindungi. Kegiatan ini berakibat terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Berikutnya yaitu pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Kegiatan ini dapat merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Selain itu, akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian ada pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Kegiatan ini mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal untuk komponen-komponen ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, berbagai jenis kegiatan manusia lainnya diantaranya yaitu bisa mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kira-kira ada yang tahu mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah kita bahas sebelumnya. Tadi Ibu
dan menayangkan video tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Dan materi terakhir adalah pokok pikiran atau kalimat utama. Pokok pikiran bisa juga disebut sebagai kalimat utama. Terdapat 3 jenis kalimat utama. Yang pertama ada deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk pendukung kalimat utama. Yang kedua ada induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Yang ketiga ada campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Nah, Ibu punya contoh teks tentang kalimat utama yang berjudul pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem yang pada video sebelumnya kita pelajari ya anak-anak. Ibu akan bacakan ya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Nah, dari paragraf pertama ini bisa kita lihat ya anak-anak, kalimat utamanya itu terdapat di paragraf pertama, yang itu disebut paragraf deduktif. Yang Ibu hitamkan ini, bold, itu merupakan kalimat utamanya atau pokok pikirannya. Kita lihat paragraf kedua yuk. Di sini ada paragraf kedua. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Nah, di paragraf kedua ini juga kalimat utama atau pokok pikirannya terdapat pada paragraf pertama yang disebut dengan paragraf deduktif. Kenapa sih, Bu? Kalimat utamanya itu ada di paragraf pertama, ada di kalimat pertama atau paragraf deduktif, karena
Ini kita baca ya kalimat utamanya. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini disebutkan kalau faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada faktor manusia. Ini merupakan kalimat utamanya. Lalu, di kalimat kedua terdapat teks, yaitu terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, di kalimat kedua ini dijelaskan kegiatan manusia apa aja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang di kalimat ketiga, kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Nah, di kalimat ketiga ini lebih dijelaskan lagi ya, apa aja sih kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi kalimat utamanya itu yang kalimat pertama karena mewakili seluruh isi paragraf. Nah, kalimat kedua dan ketiga itu sebagai kalimat penjelas dari kalimat utama. Sudah paham ya anak-anak tentang materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini? Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.